Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu," bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah." "Aku Mbok Ibah," bentak Dinda. "Alah, kau jin, memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal." Pak Rahmat kembali membaca ayat kursi. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil meracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kau!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam, saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, aku buka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memicingkan mata. "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, dia di luar, Mbak." Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. "Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. "Itu Mbok, mukanya serem banget, Mbak." Perlahan, aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. "Mana gak ada?" kataku pada Dinda. "Di atas," desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak, lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis. Di tengah perkampungan, Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu.
Mbak Maya, jangan nangis, kata Dinda. Aku tidak mempedulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Mbak! Dari kejauhan, aku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula dia sudah punya istri, jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukro terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukro, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. Mari silakan masuk, Mbak, kata Bu Jumi mempersilakan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Juni ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkan kepada kami. Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum. Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. Enak kan? Tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. Nah, yang ini buat Mbak Maya. Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. Iya Pak, terima kasih, timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah-setengahnya sekali teguk. Gimana? Enak kan sirupnya? Enak Pak, jawabku sambil mengangguk. Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu. Iya kan Mah? Kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. Iya boleh banget, kebetulan masih ada kamar yang kosong, timpal Bu Jumi. Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami. Pak, semenjak Mbak Iba meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan, kataku sambil menampakkan wajah cemas. Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu, ujar Pak Sukro sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Bonya. Aku mengusap kepala Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Bokmu ya, kata Bu Juni. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Juni. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi sehingga membuatku mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayup ku dengar suara Pak Sukra seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Mbak Maya? Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Iya Pak, jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri keduaku? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit,
dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan, entah antara sadar atau tidak. Wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda. Dengan suara serak ku panggil Dinda. Iya mbak, sahutnya dari luar. Aku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. Iya Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian, dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam Din, sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya, juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya pak, aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. Siapa yang melet kamu mbak? Pak Sukra, bajingan. Pak Rahmat geram. Tolong aku pak, aku mohon. Mah. Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah, ada di kolong ranjang kita, pinta Pak Rahmat. Iya pak. Kamu jangan khawatir, aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untayan rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumur darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan? Tanya lagi. Besok aja, semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya kalau Mbak Maya pulang aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendiri kok Dinda, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya? Itu suara Pak Sukro.
Mau apa dia? Pak Sukro muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukro kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukro. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei, kau Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian Mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah. Mah, lari mah. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu, Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini. Bentar Pak Rahmat. Bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang dengan kekuatan gaibnya. Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup! Bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian, Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tak tahu siapa namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang laki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Nggak tahu Mbak, siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur. Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong.
semakin masuk ke dalam hutan pinus. Suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi, bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkramannya. Kali ini, aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kumpaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat. Wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda, desisku. Nafasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan. Dan hasilnya, keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berhutang budi kepadanya, sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Selesai. Demikianlah teman-teman cerita dari Mbah Ngesot. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita dari Mbah Ngesot ini. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.